Nah, sekarang ada kata mutiara tadi, obatilah orang yang sedang marah itu oleh kita dengan cara apa? Kita yang diam. Artinya apa? Kalau ada orang sedang marahi kita, maka kita diam saja. Jangan kita sahut. Maka insya Allah dia kebingungan cari kalimat apa, karena kita nggak ada sahuti. Dan seperti saya sebut sering sekali dalam kehidupan rumah tangga, itu sampai talak 1.000.000, talak 1.000, karena saling sahut menyahuti. Seperti kita sebut juga, tidak jarang perkara kecil kemudian terjadi pembunuhan, kemudian terjadi penusukan, itu gara-gara sahut menyahut. Si A ini kemudian maki-maki si B, si B juga maki-maki si A, si A tambah lagi, si B tambah lagi, si A tambah lagi, si B tambah lagi. Akhirnya berujung kepada pembunuhan yang kemudian ya semua menyesali. Tapi kalau seandainya tadi orang yang marah ini, kita yang dimarahi diam saja, nggak usah jawab apa-apa, maka insya Allah ini akan menjadi obat bagi orang yang marah itu. Karena dia akan kebingungan, mau cari kata-kata nggak tahu apa, karena kita nggak ada respon. Kahek dah kenapa ana ji ngerap. Ini dipraktekkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, nah kalau kita baca dalam berbagai kitab manaqib tentang Imam Syafi'i, seperti dalam kitab yang ada sama saya, Al-Imam Syafi'i fi madhhabaihi Al-Qadim wal Jadid, Imam Syafi'i dalam madhabnya yang lama dan yang baru. Imam Syafi'i karena pendapatnya ya sering kemudian dimaki-maki orang, sering dimaki-maki orang, tapi Imam Syafi'i diam saja, tidak merespon. Sampai Imam Syafi'i mengeluarkan nasihat, idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati as-sukutu. Kalau orang bodoh ya berdebat dengan kamu, maki-maki kamu, enggak usah direspon. Jawaban yang bagus untuk orang itu diam saja. Karena kita jelaskan pun enggak paham dia, dan enggak mau dengar. Pedang muni batah ada roma, pudah begah mak. Kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu, kalau orang bodoh ya, kemudian dia ya apa namanya ya, kalau di sini bukan nataqa, arti sebenarnya bicara. Tapi kalau kita lihat ujungnya fala tujibhu, artinya itu debat dengan kita. Kalau orang bodoh debat dengan kamu, fala tujibhu, enggak usah direspon. Fa khairun min ijabati as-sukutu, sebaik-baik jawaban bagi orang ini diam. Udah tabir orma. Tabir. Datanya begah na itu oh ngaji, begah ada oleh ngoreng. Maka Imam Syafi'i sering sekali dimaki-maki orang, dia diam saja. Sampai ditanya oleh ya murid-muridnya, kenapa beliau seperti itu? Ya, kata Imam Syafi'i juga dalam nasihatnya, ya seburuk-buruk ya apa namanya ini seburuk-buruk keadaan adalah ketika kita ya berdebat tadi dengan orang yang ya tidak perlu berdebat dengannya. Itu seburuk-buruk ininya adalah berdebat dengan orang yang nggak perlu berdebat. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain juga, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dari hadis Urwah ibni Muhammad As-Sa'di, annahu kallamahu rajulun fa'aghdabahu faqama fatawadda'a thumma qala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dari Urwah ibni Muhammad As-Sa'di, bahwa beliau mengatakan ada seseorang yang memaki-maki beliau sampai membuat beliau marah. Fa'aghdabahu
Faqama fatawadha'a. Lalu Urwah ibnu Muhammad As-Sa'di ini tidak membalas. Seperti yang saya bilang tadi, justru ketika dimaki-maki yang membuat beliau sudah emosi. Ya. Sudah ada pemicunya, karena mungkin dimaki-maki enggak salah beliau atau dimaki-maki keterlaluan sehingga beliau jadi emosi. Tapi beliau tidak kemudian merespon, malah apa yang beliau buat? Faqama fatawadha'a. Lalu beliau berwudu. Lalu beliau ketika mendapati dirinya sudah naik tensi, beliau kemudian berwudu. Qala, thumma qala, haddathani abi an jaddi Atiyah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasy syaitan wa inna asy-syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'u an-naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Lalu beliau mengatakan, Urwah ibni Muhammad As-Sa'di ini, bahwa bapak saya dari kakek saya, Atiyah namanya, mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya marah itu adalah dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, maka api itu dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang dari kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, hendaklah dia kemudian berwudu. Kemudian ada juga, tapi ini lebih, barangkali lebih sulit ininya. Warawa Abu Nu'aim bi isnadihi an Abi Muslim Al-Khawlani annahu kallama Muawiyah bi syai'in 'ala al-mimbar faghadiba. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani suatu hari mengatakan sesuatu kepada Muawiyah di atas mimbar, sampai kemudian marah. Thumma nadhala faghtasala thumma 'ada ila al-mimbar wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal ghadaba minasyaitan. Kemudian turun dari mimbar, lalu beliau mandi. Setelah itu balik lagi ke mimbar, lalu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana minan nar wal ma'u yudfi'u an-nara fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan itu dibuat dari api, dan air dapat memadamkan api. Maka apabila seseorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia kemudian mandi. Inilah beberapa cara dan kiat yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ada pemicu yang kemudian membuat kita emosi, membuat kita marah. Pertama tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah ini adalah tadi sifat daripada sifatnya syaitan. Ya, ada syaitan yang memicu kita untuk kemudian ngompor-ngomporin lagi supaya kita tambah marah. Kemudian juga untuk melakukan satu tindakan yang setelah itu kita akan sangat menyesal. Maka kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Yang kedua, tadi Rasulullah mengajarkan kalau kita dalam keadaan berdiri dan kemudian kita emosi sekali, coba kemudian duduk. Kalau tensinya sudah turun, alhamdulillah, nggak perlu langkah berikutnya. Tapi kalau belum turun juga, maka kemudian berbaring. Yang keempat, Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita marah, cobalah kemudian kita diam. Ya, diam, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah lakukan apa-apa, tapi tahan kuat-kuat. Tahan kuat-kuat. Bahkan tadi saya bilang dalam pepatah Arab dikatakan kalau ada orang yang marah, maka bagaimana cara obati dia
jangan tambah marah, nggak usah respon, diam aja kita. Nggak usah respon, diam saja. Nah, Rasulullah juga mengajarkan tadi, ya, kalau kita emosi, coba kemudian kita wudu. Karena emosi dari setan, setan dibuat dari api, memadamkan api adalah dengan air tadi. Bahkan ada tadi dengan mandi. Ya, cuma kalau mandi ini kan lebih langkahnya lebih ini mungkin barangkali perlu cari sumur lagi, perlu ganti pakaian lagi mungkin. Ya. Nah, ini beberapa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi senjata bagi kita dan kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sebut, ya, banyak sekali dalam kehidupan ini yang gara-gara emosi, tidak mampu mengendalikan emosi, kemudian terjadi akibat yang begitu fatal. Akibat yang begitu fatal. Hanya gara-gara pertama saling mengejek, menghina, sampai kemudian terjadi pembunuhan. Hanya gara-gara saling sahut menyahut, kemudian terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Banyak sekali pokoknya dalam kehidupan ini, gara-gara tidak mampu mengendalikan emosi, kemudian berakibat fatal. Nah, maka oleh karena itu, ya tentu, ya barangkali walaupun tingkatan kita ini memang beda-beda, seperti yang pernah saya sebutkan, ada orang yang tipikalnya cepat marah, tapi dia juga cepat redanya. Ada orang yang memang lama dia susah marah, tapi kalau marah juga susah redanya. Pokoknya semua orang walaupun dengan tipikal yang berbeda, pastilah bawa potensi untuk emosi. Nah, tetapi tadi bagaimana kalau ada faktor pemicu untuk kemudian kita emosi? Nah, cobalah kita praktekkan beberapa langkah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengakhiri ini kita bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana, ya, keutamaan orang yang bisa mengendalikan ketika pemicu emosi itu timbul dan mendorong dia untuk emosi, tapi dia bisa kendalikan dirinya. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Orang yang perkasa di dalam Islam, orang yang kuat, orang yang hebat, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, bukan orang ada sedikit saja masalah dengan orang main hantam orang. Bukan ini orang yang kuat dalam Islam. Siapa juga yang kuat? Innamasy-syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika pemicunya muncul. Ada orang kadang-kadang kita tengok dia aja udah marah ke kita. Ya mending kalau masih marah, mungkin bisa diludahin kita. Kitanya ada utang apa dengan dia? Padahal kita nggak sengaja pun tengok dia. Nah, mungkin ya musim-musim hujan kayak gini, kita bawa mobil kan kita nggak lihat airnya, udah kecempret dia sedikit, udah kemudian kita yang jadi ininya. Nah, pokoknya dia sedikit saja ya tersinggung, dia sudah main hantam orang. Ada orang seperti ini, sehingga kadang-kadang sering dikatakan geng haknya, bingkeng hak, anjir depeh saja, ketakat aja orang lain.
Nah, orang seperti ini dalam pandangan Islam bukan geng, bukan orang hebat, bukan orang perkasa. Orang yang perkasa di dalam Islam adalah orang yang ketika ada pemicu untuk marah, dia bisa tahan diri enggak marah. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sekarang kita mau lihat siapa paling perkasa di antara kita, siapa yang paling bisa tahan emosi. Kalau kita suami yang perkasa, mana suami yang paling kuat tahan emosi? Itulah yang paling perkasa. Kalau salah-salah sikit udah kena maki-maki isteri, babak belur isteri, itu bukan laki-laki yang perkasa. Nah, tapi suami yang perkasa adalah suami yang paling kuat menahan emosi ketika emosi itu ya ada pemicunya. Nah, ini dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, wa kharraja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah min hadis Muaz bin Anas al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u ay yunaffidhahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi juga, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari sahabat Nabi Muaz bin Anas al-Juhani. Nabi SAW bersabda, siapa yang bisa menahan emosinya, wa huwa yastati'u an yunaffidhahu, pada waktu itu dia mampu ya mengekspresikan emosinya, tapi dia malah tahan emosinya. Umpama ada anak kecil maki-maki kita, nah itu kan apa namanya, mungkin sekali kita dorong udah jatuh dia, kan nggak banding dengan kita. Berarti kita dalam keadaan memang mampu untuk kemudian memarahi atau melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang mampu untuk melakukan sesuatu ya sebagai wujud dari ekspresi kemarahan kita, ketika itu kita justru menahan emosi kita. Kata Rasulullah apa? Da'ahu Allahu yaumal qiyamati, pada hari kiamat kita ini akan dipanggil ala ru'usil khalaiqi, mendahului orang-orang yang lain, hatta yukhayyirahu ala ayyil huri sya'a, sampai kemudian kita dipersilahkan mau masuk surga yang mana, mau masuk surga yang mana kita mau. Orang yang bisa kendalikan emosi pada saat dia sebetulnya bisa mengekspresikan emosinya itu, pada saat dia bisa mengekspresikan emosinya itu, tapi justru dia bisa menahan itu. Ini jamaah rahimakumullah. Wa qala Maimun ibni Mahran, jaa rajulun ila Salman faqala ya Aba Abdullah awsini, qala la taghdab, قال أمرتني ألا أغضب وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال فإن غضبت فاملك لنفسك ويدك. Maimun ibni Mahran, ini ulama besar tabi'in, mengatakan pernah datang seseorang kepada Salman al-Farisi, lalu dia mengatakan, wahai Abu Abdullah, tolong nasihati saya. Lalu Salman mengatakan,
kamu jangan marah. Orang ini mengatakan, qala amartani alla aghdab. Kamu menasihati saya supaya saya jangan marah. Wa innahu la yaghshani ma la amliku. Sementara emosi ini mendatangi saya, bukan saya yang minta dia yang datang sendiri. Artinya dia mau mengatakan bahwa ya, Anda menasihati saya supaya jangan marah. Sementara marah ini bukan maunya saya. Tapi datang sendiri dia. Waktu datang pun saya susah untuk kemudian atur dia. Nah, apa kata lagi Salman Al-Farisi? Qala fa idza ghadibta famlik lisanaka wa yadaka. Kalau kamu ya muncul emosi dari dirimu, waktu itulah kamu tahan lidahmu, tahan tanganmu. Kamu tahan lidahmu, tahan tanganmu. Artinya bahwa apa? Betul memang bukan kita yang mau marah, tapi marah itu yang datang. Kalau sudah datang, ya kadang-kadang juga tidak mudah. Tetapi coba usaha, tahan lidah, tahan tangan, tahan diri kuat-kuat. Nah, ini yang dinasihati kepada beliau. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, qala Umar ibn Abdul Aziz, qad aflaha man 'asama 'anil hawa wal ghadabi wat tama'. Umar ibn Abdul Aziz ini khalifah yang diberi julukan dengan paling adil di antara ya para pemimpin, sebagai contoh dalam keadilan, seorang tabi'in ya, sekaligus ulama, sekaligus juga adalah merupakan khalifah. Beliau mengatakan, telah beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari rongrongan hawa nafsu, menjaga dirinya dari rongrongan emosi, dan ini tamak sebetulnya juga sama, menjaga dirinya dari ketomakan, menjaga dirinya dari ketomakan. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk mengakhiri ini sebagai contoh saja, wa hadhihi kanat halun nabi sallallahu alaihi wasallam fa in kana la yantaqimu li nafsihi walakin idza intahakat hurmatullahi lam yaqum li ghadabihi syai'un wa lam yadrib bi yadihi khadiman wa lam ra'atan illa an yujahida fi sabilillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan dalam masalah ini. Nabi tidak pernah dalam hidupnya itu ya, Nabi memukul ajudannya, istrinya atau siapapun, kecuali itu ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah marah karena urusan-urusan pribadi dan keduniaan. Nabi hanya marah kalau kehormatan Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala kemudian dirusak atau dihina. Wa khadamahu Anas 10 sinin fama qala lahu ufqat wala qala lahu li syai'in fa'alahu lima fa'alta kadza wala li syai' lam yaf'alhu ala fa'alta kadza. Anas ibn Malik 10 tahun jadi ajudan Nabi. Anas mengatakan Rasulullah itu enggak pernah ya memarahi Anas sama sekali, bahkan mengatakan kenapa kamu buat ini, enggak pernah dikatakan. Kenapa kamu tidak buat ini juga tidak pernah dikatakan. Tapi saya pikir ini artinya ada dua analisis yang harus kita lihat. Kata Anas tadi, Nabi belum pernah mengatakan kepada Anas, kenapa kamu tidak buat ini? Atau kenapa kamu buat begini? Tidak pernah selama 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah marahi Anas sama sekali selama 10 tahun. Itu karena Anas juga adalah ya anak yang taat, yang patuh, tidak buat yang tidak betul. Nah, ini kan tidak bisa jadi standar sekarang bahwa kepala dinas yang baik yang enggak pernah marahi ajudannya.
Kayak mana enggak marahin? Kita suruh beli ini, yang dibeli yang lain. Kita suruh ini, dibuat yang lain. Ini Anas kan tidak pernah buat yang tidak betul, sehingga Rasulullah dikatakan oleh Anas tadi tidak pernah memarahinya, bahkan tidak pernah bertanya, kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu tidak buat ini? Selama 10 tahun itu tidak pernah Rasulullah SAW seperti itu kepada Anas radhiyallahu anhu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Terakhir, ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita boleh juga ya membaca doa ini dan memperbanyak doa ini. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, saya meminta darimu ya kata-kata yang benar, tindakan yang benar, perilaku yang benar, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Artinya kalau marah pun marah karena kebenaran. Kalau enggak marah pun yang melakukan sesuatu juga adalah sesuatu yang benar. Jadi kita kalau marah pun tidak akan mengeluarkan kita dari jalur yang betul. Ini yang diminta Rasulullah. As'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ini jamaah rahimakumullah, ya sudah selesai kita membahas tentang masalah bagaimana mengendalikan emosi kita dan bagaimana Islam memberikan keutamaan kepada orang-orang yang bisa mengendalikan emosi ketika ada pemicu untuk kemudian dia marah, tapi dia bisa tahan diri untuk tidak kemudian marah. Mudah-mudahan ada manfaat besar dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.